kita uras sedikit. Ini slide-nya nggak banyak, cuma sekitar 5 atau 6 slide yang mengenai masalah penelitian ini. Jadi topik kita kali ini yang pertemuan 5 adalah masalah penelitian. Yang pertama pengertian. Nah, nanti kita bahas pengertian masalah penelitian itu apa, sumber masalah penelitian itu dari mana, syarat-syarat masalah penelitian itu apa saja, kemudian langkah-langkah menemukan masalah penelitian itu apa saja, seperti apa, kemudian cara membuat rumusan masalah penelitian. Cara membuat rumusan masalah penelitian ya. Oke. Nah, pengertian masalah penelitian. Seperti biasa yang dimaksud masalah itu biasanya yang maksud masalah itu pasti ada kesenjangan ya. Kesenjangan atau istilahnya gap. Ya. Masalah adalah suatu kesenjangan gap antara harapan dan kenyataan, antara teori dan kenyataan, antara aturan dan pelaksanaan seperti apa. Nah, itu yang dimaksud masalah, yaitu kesenjangan atau gap antara teori dan kenyataan, aturan dan pelaksanaannya seperti apa, yang diharapkan apa, kenyataan apa, itu yang dinamakan masalah. Kemudian masalah penelitian adalah masalah kesenjangan yang terjadi masalah penelitian, masalah kesenjangan yang terjadi relevan, terdokumentasi, di mana pemecahan alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Jadi sekali lagi, masalah penelitian itu adalah kesenjangan atau gap yang terjadi, yang relevan dan terdokumentasi, dan pemecahan masalah atau alternatif pemecahan masalahnya memerlukan penelitian. Nah, sumber masalah itu dari mana aja? Sumber masalah itu ya dari mana aja? Ya, kemarin pernah saya sebutkan itu dari kepustakaan. Kalau kita banyak baca literatur, nanti di situ akan nampak, akan tahu kita. Kemudian setelah kepustakaan itu pengalaman sendiri. Nah, masalah itu bisa dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Ya, itu ya sumber masalah cuma 3. Kepustakaan, pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, kemudian seminar terutama seminar saat diskusi ya. Yang sering-sering ikut seminar itu biasanya akan tahu. Sumber masalahnya ada 3 ya. Kepustakaan, pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, dan seminar-seminar saat diskusi. Nah, ini kita coba singkat syarat masalah penelitian. Syarat masalah penelitian ini kita buat apa? FINER. FINER itu visible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Apa yang disebut visible? Visible itu kemampu laksanaan, bahasa Indonesianya kurang lebih. Visible itu meliputi biaya. Kemarin sudah juga disebutkan biaya, waktu, fasilitas. Kemudian selain fasilitas, peralatan yang kita gunakan, keahlian penelitian, dan subjek penelitian yang mencukupi. Kemudian interesting atau harus menarik. Ya, tadi harus harus visibility, harus kemampu laksanaan ya. Yang tadi menyangkut biaya, waktu, fasilitas, peralatan, keahlian penelitian, subjek penelitian yang mencukupi. Kemudian yang interesting, ini harus menarik. Jadi syarat masalah penelitian itu harus menarik. Satu, menarik minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Jadi memang terutama kita minat dulu, minat dan tertarik kita pada penelitian yang kita maksud. Jadi bukan hanya sekedar buat, kita harus minat dulu pada minat dan tertarik tentang masalah yang akan kita teliti. Kemudian novel itu memberi nilai yang baru. Penelitian dapat menguatkan. Penelitian itu dapat menguatkan, artinya penelitian yang sudah dilakukan itu bisa kita teliti kembali, itu sifatnya menguatkan, bisa juga sifatnya membantah.
bisa juga sifatnya melengkapi atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Boleh ya. Jadi nanti kalau ada penelitian-penelitian sejenis itu sifatnya bisa menguatkan, bisa juga sifatnya membantah, bisa juga melengkapi atau berbeda dari hasilnya dari penelitian sebelumnya. Kemudian etikal, tidak bertentangan dengan kode etik ya, tidak bertentangan dengan etika. Etikal, relevan ini biasanya up to date ya istilahnya. Relevan dengan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang yang ditekuni. Ya, relevan dengan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang yang ditekuni. Contohnya kita gizi tidak mungkin kita akan meneliti yang sifatnya counseling atau meneliti yang sifatnya farmasi karena sudah di luar bidang yang kita tekuni. Jadi ada 5 ya syarat-syarat masalah penelitian. Kemudian langkah-langkah dalam menemukan masalah penelitian. Langkah-langkahnya ada 3. Pertama, menentukan area penelitian, areanya di mana. Kemudian menentukan topik, menentukan topik penelitian, kemudian menentukan masalah penelitian. Nah, ada 3. Sebelum lari ke masalah penelitian, kita menentukan dulu area penelitian. Areanya ini meliputi apa saja, bidang atau ilmu pekerjaan, bidang atau ilmu atau pekerjaan kita. Kemudian menjadi batasan penelitian sehingga kajian lebih fokus dan spesifik. Nah, kajiannya harus lebih fokus dan spesifik. Semakin spesifik dan semakin intens meneliti suatu area penelitian, semakin pakar kita di bidangnya. Ya, jadi kita harus fokus sesuai dengan ilmu bidang yang kita tekuni. Ya, menentukan area tadi, saya ulang kembali, menentukan area penelitian itu meliputi bidang ilmu atau pekerjaannya ya. Bidangnya itu harus kita tentukan dulu, kita sekat, kita batasi. Kemudian batas penelitian itu juga harus kita batasi supaya lebih fokus dan lebih spesifik. Kayak gizi itu sangat luas, jadi harus kita fokuskan kembali. Mungkin nanti kita coba untuk diskusi mengenai judul-judul penelitian kemarin yang telah adik-adik masukkan ya. Sudah baca ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Semakin spesifik dan intens meneliti suatu area penelitian, maka kita akan menjadi semakin ahli. Kemudian menentukan topik penelitian. Nah, topik harus menjadi minat dan menarik bagi peneliti. Nah, jadi ketika kita akan meneliti, kita betul-betul tertarik dulu dengan penelitian itu. Jadi kalau kita tidak minat, jangan kita paksakan. Karena nanti efeknya ke depannya akan jelek. Ketika kita minat, semuanya berdasarkan dari minat kita dulu. Kita minatnya kemana ya? Ke yang sifatnya klinikal kah di rumah sakit, atau yang sifatnya kemasyarakatan ya. Nah, itu juga harus kita kaji dulu ya. Jadi kemana kita minat. Jadi dari sekarang kita tuh udah harus ketika mau meneliti kita harus minat minimal dua itu. Ke klinikal itu yang sifatnya klinis itu biasanya di rumah sakit ya, atau yang sifatnya kemasyarakatan itu biasanya ya di masyarakat ya, ada yang kemarin yang menyebutkan ada yang posyandu, ada yang lingkup dinas kesehatan dan lain-lain. Kemudian topiknya harus spesifik dan harus fokus ya. Nah, topiknya juga harus dikuasai oleh peneliti ya. Jadi ketika kita mau meneliti sesuatu, kita harus menguasai topik itu. Artinya kata demi kata tuh kita harus paham apa yang mau kita teliti. Jangan nanti ketika ditanya kita nggak paham, ya.
Jadi pengalaman saya kemarin menguji pertama itu dengan Prof. Herman saya tengok sangat kritis orangnya, paham dia, mungkin udah lama ya, paham titik komanya pun sampai paham penjelasannya dan sangat bagus gitu. Jadi mental juga perlu disiapkan ya. Ya makanya topiknya betul-betul kita harus kuasai. Apa yang kita tulis itu kita harus kuasai. Ya. Makanya nanti diusahakan kawannya kalau bikin skripsi, proposal, kita buat sendiri. Memang kita harus belajar susah-susah. Jangan diupahkan. Kenapa? Kenapa? Karena membuat proposal tidak hanya sekedar untuk melengkapi SKS saja. Membuat proposal itu juga keterampilan kita menulis, keterampilan keterampilan menulis, keterampilan mencari literatur, keterampilan kita dalam menganalisis sesuatu. Artinya, yang nanti dari situ implementasinya ketika bekerja itu sangat besar. Jangan nanti waktu bekerja kita disuruh menganalisis, disuruh menganalisis atau membuat proposal, kita bingung gitu kan. Justru ketika sudah bekerja kita suruh membuat proposal tidak serumit ketika kita kuliah. Tapi ketika kita kuliah ini menjadi dasar ketika nanti kita sudah bekerja, membuat proposal tidak gagap lagi gitu ya. Itu. Jadi memang penting istilahnya di sini basic kita harus kita kuasai betul. Kalau kita upahkan ke orang itu nanti ketahuannya ketika ujian satu ya, ketika ujian penguasaan materinya. Nah, nanti ketika bekerja kita gagap disuruh orang akan menilai kualitas kita. Jadi pengalaman saya dulu yaitu ini berdasarkan pengalaman kan. Saya dulu ketika buat skripsi itu saya pikir untuk apa ya, makanya saya jatuh bangun, saya coba sendiri. Jadi dosen saya juga ngomong seperti ini, ketika saya bekerja ternyata ketika saya masih staf, atasan sering membuat ini itu, ternyata ketika saya buat skripsi itu sangat berguna sekali gitu, sangat berguna sekali ketika kita disuruh membuat proposal dan lain-lain, suruh membuat analisis data dan lain-lain. Jadi di skripsi inilah, di proposal inilah kita diajarkan untuk menganalisis ya. Topiknya tadi harus dikuasai. Kemudian menentukan masalah penelitian. Nah, menentukan masalah penelitian. Setelah menentukan area dan topik baru bisa didapatkan. Nah, jadi setelah kita menentukan dapat areanya kan, kemudian setelah dapat menentukan area, bisa menentukan topiknya. Ya, kayak kawan-kawan kemarin kan udah mulai menentukan topik itu seperti apa kan. Nah, itu baru kita bisa dapatkan masalah penelitiannya seperti apa masalah penelitiannya. Jadi setelah dua tahap menentukan area dan menentukan topik, kita baru bisa menentukan masalah penelitian. Nah, bagaimana cara membuat rumusan masalah ya. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Nah, ini sebenarnya yang menjadi penting. Cara membuat rumusan masalah ya. Coba mungkin slide ini sangat penting walaupun nggak banyak adik-adik untuk betul-betul paham. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam sebuah penelitian, yaitu pernyataan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui sebuah pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Nah, apa syarat-syaratnya untuk membuat rumusan masalah? Berupa kalimat tanya agar lebih tajam dan khas. Ya, syaratnya berupa kalimat tanya
agar lebih tajam dan khas. Substansinya intinya ya yang akan dikemukakan pada pernyataan lebih spesifik, tidak bermakna ganda ya. Jadi satu berupa kalimat tanya, kemudian substansinya harus jelas, tegas dan spesifik. Kemudian pernyataan dikemukakan secara terpisah. Pernyataan dikemukakan secara terpisah. Bila terdapat banyak pertanyaan atau permasalahan. Jadi permasalahannya nanti terpisah spesifik satu saja. Nah, biasanya nih umumnya, nanti umumnya rumusan masalah penelitian itu ada biasanya ada di latar belakang di kalimat akhir, ya. Nah, berarti rumusan masalah ini biasanya diawali dengan kalimat nih. Rumusan masalah itu diawali dengan kalimat berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas. Nah, biasanya gitu kan. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Jadi itu kalimat pembukanya untuk membuat rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang. Nah, kan makanya di latar belakang. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Nah, ini ya kira-kira slide cara membuat rumusan masalah seperti ini. Coba kita ini kan ini slide terakhir ya. Jadi ini yang paling terakhir ya. Diawali dengan kalimat cara membuat rumusan masalah diawali dengan kalimat berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut. Maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Nah, ini contoh yang kemarin saya coba pernah saya share ya. Nah, masalah penelitiannya seperti apa? Sebentar saya share coba yang kemarin. Saya share. Bukan ini. Nah, ini contoh ya. Contoh yang kemarin saudara siapa? Ahmad Sofian ini. Kemarin saya sudah share. Coba dibaca-baca urutan-urutan apanya itu sangat urutannya sangat bagus ya. Contoh proposal itu. Kemarin saya sudah coba share hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi pada siswa MAN 21 tahun 2022. Nah, ini ya. Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Bisa lewatin saja. Nah, inilah pendahuluan bab 1 ya kan? Latar belakang. Nah, bab 1 yang pertama 1.1 1.1 ya, latar belakang. Ini latar belakangnya ya kan ditulis dia membicarakan masalah masa remaja itu seperti apa saja, kemudian gizi itu apa saja. Nah, kemudian berdasarkan apa riset kesehatan dasar dan lain-lain, literatur. Nah, dia menceritakan citra tubuh itu seperti apa. Kemudian diceritakan masalah remaja tadi seperti apa. Nah, dia menceritakan berbagai masalah di sini udah mulai fokus. Ya. Nah, itu tadi yang saya maksud ini. Coba kalimat
Jadi dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan citra tubuh. Nah, jadi sudah di atas itu sudah diuraikan. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai citra tubuh, hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi pada siswa MAN 21 Jakarta. Nah, rumusan masalahnya apa? Tadi yang saya bilang, bagaimana membuat rumusan masalah? Ya, tadi yang 1.1 kan latar belakang. Jadi 1.2, nah ini tadi yang berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, kalimatnya standar kan, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ya, yang sama tadi adalah jadi latar belakang itu bicara kita secara umum dulu. Kalau piramida tuh piramida terbalik, jadi nanti ke bawahnya yang lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, nah tadi kan berupa kalimat tanya kan, yang menjadi rumusan masalah adalah apakah ada hubungan antara citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi pada siswa-siswi MAN 21 Jakarta. Nah, ini rumusan masalahnya di sini ya. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi ini contoh proposal, contoh faktanya yang sebenarnya setelah diuraikan latar belakang rumusan masalahnya seperti ini. Ya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Ini kata kuncinya di sini. Kemudian yang menjadi rumusan masalah adalah pakai kalimat tanya. Ya, kalimat tanya sesuai dengan judul tadi. Kemudian peneliti sudah mulai tertarik di sini yang awalnya ya, kalimat akhirnya. Oke. Oke, saya pikir cukup. Saya pikir ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum kita masuk pada jam yang kedua. Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Nggak ada ya? Halo? Siap, tidak, Pak. Ya, ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Oke, baik. Saya pikir materi yang sekarang ini cukup cukup sampai di sini. Kemudian kita coba diskusi mengenai penugasan yang kemarin, mengenai judul proposal. Jadi memang judul proposal yang diajukan ini juga tidak baku, ya, tidak baku. Nanti silahkan aja kalau ada mau perubahan-perubahan seperti apa silahkan. Tapi nanti ketika sudah masuk semester ini semester 6 ya, masuk semester 7 kita sudah punya pola yang sudah punya judul yang sudah baku gitu. Sesuai dengan kata kuncinya adalah sesuai dengan minat kita ya. Jadi kalau kita nggak minat jangan dipaksakan. Terus perhatikan juga tadi apa biaya dan lain-lain ya. Biaya, waktu penelitian ya, alat yang digunakan. Jadi ketika nyusun penelitian nanti jangan menyulitkan diri sendiri. Itu kata kunci. Jangan menyulitkan diri sendiri ya. Perhatikan juga tadi faktor biaya. Oke, saya pikir yang kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup yang sesi ini. Kita buka pada coba saya komentar. Saya coba
komentari ya. Kemudian slide-slide yang sebelumnya tolong dipelajari, dibaca juga beberapa literatur. Oke. Nah, ini ya, coba kawan-kawan, adik-adik, tolong disimak. Ini judul proposal dari seluruhnya ya. Kemarin sebenarnya saya sudah share ini ya. Iya, sudah, Pak. Ya. Baik, saya coba komentari satu-satu. Jadi siapa nih? Yang pertama Nadia Puspitasari. Ada 3 judul, tapi saya lebih merekomendasikan judul yang ketiga. Kenapa? Judul yang ketiga ini sangat baik, kompleks ya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya sisa makanan biasa. Ini makanan biasa itu disebut biasanya, kalau makanan diet itu disebut MB, makanan biasa, pada pasien rawat inap di kelas 3 RSUD Bekasi. Kenapa saya merekomendasikan ini? Saya rekomendasikan karena ini pertama, penelitiannya ini menarik. Karena biasanya di rumah sakit itu makanan biasa itu jarang habis. Waste tuh tulisannya gimana ya? Waste, WASTE. Waste-nya itu di atas 20%. Artinya sisa makanannya sangat banyak, tidak termakan. Nah, itu kan ada beberapa faktor. Biasanya karena memang indera pengecapannya yang kurang bagus, atau menunya memang biasanya menu rumah sakit kurang enak, atau penyajiannya kurang menarik, atau kondisi psikis. Nah, ini banyak ya, faktor-faktornya banyak, bukan itu saja. Nah, dari sekian banyak itu mana yang mau diteliti? Mana yang mau diteliti dari faktor-faktor itu? Nah, ini mungkin Nadia nanti yang lebih tahu faktor-faktor apa aja. Dibatasi faktor-faktornya, ada berapa faktor. Cari beberapa literatur ya. Nah, kalau yang judul satu itu terlalu sempit. Sebenarnya boleh, cuma karena saya meragukan apakah posyandu ini masih jalan atau tidak, yang pertama. Kalau apalagi Baik, Pak. kita ya, karena kan habis pandemi, masih masa pandemi ini. Nah, yang pertama. Kemudian judulnya juga tidak komplit. Yang pertama ya, skopnya itu terlalu sempit. Kemudian ini yang judul kedua, ini perbedaan pola makan, kadar gula, kolesterol, dan asam urat antara kelompok vegetarian dan non vegetarian. Ini sangat bagus. Cuma ini akan memakan waktu lama, berbiaya tinggi, berbiaya tinggi. Nah, ini kalau tidak teliti betul, kalau tidak fokus betul, kita kalau tidak betul-betul karena ini sifatnya perlakuan. Sebenarnya ini bagus sekali. Cuma itu tadi ini banyak melibatkan pihak ya. Kita harus memeriksa gula darahnya, kolesterol. Ini otomatis akan berbiaya tinggi, memakan waktu yang lama ya. Tapi untuk Oke, Pak. Nadia, kalau judul ini mau diambil boleh saja, tapi perhatikan waktu. Oke, Pak. Karena ya, gimana? Baik, Pak. Ya, karena gini, satu waktu, yang kedua biaya, yang ketiga, nah ini butuh ketelitian ya. Ini waktunya akan lama nih karena sifatnya perlakuan ya. Saya khawatir nanti waktu yang diberikan takutnya nggak selesai. Ya, oke. Jelas ya Nadia ya. Jelas, Pak. Terima Ya. kasih, Bapak. Ya, nomor 2 silakan aja kalau mau diambil, tapi pertimbangannya itu, ya. Nomor 2 ini pertimbangannya itu. Nomor 3 lebih mudah dilaksanakan. Oke. Baik, Pak. Mudah dilaksanakan ini, ya. Oke. Oke. Ruang rawatnya pun sudah dibatasi di kelas 3, ya, kelas 3.
Oke, baik. Yang kedua, Isti Hartati ya. Isti ini ada 3 judul ya. Jadi Nadia tadi sebenarnya saya rekomendasikan 2 judul, judul kedua dan judul ketiga. Cuma judul kedua dipikirkan kembali ya. Nah, kalau Isti ini Oke, Pak. ya baik. Kalau Mbak Isti ini ada 2 yang saya rekomendasikan ya. Cuma nanti ini hubungan anemia pada remaja putri. Nah, ini judulnya cuma belum spesifik ya. Hubungan anemia gizi hubungannya dengan apa? Ya kan? Ini kan belum jelas judulnya. Hubungan anemia gizi dengan apa, Pak? Dengan remaja putrinya sudah jelas, dengan puskesmas sudah jelas. Coba ini dipertajam nomor 1, hubungan anemia gizi dengan apa, ya kan? Di wilayah Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang itu tahun pokoknya 2023. Nanti tahun menyesuaikan, ya. Tahunnya nanti menyesuaikan aja. Tadi seperti Mbak Nadia tadi, faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya sisa makanan biasa pada pasien rawat inap kelas 3, ada tahunnya ya, tambahkan tahun nanti ya. Tahun pokoknya 2023, pokoknya kita mulainya nanti 2023 kan. Atau ya, ini juga masukkan tahun ya Mbak Isti. Cuma ini hubungan anemianya, Baik, Pak. hubungan anemianya dengan apa ya? Ini kan belum jelas nih hubungan anemia gizi. Anemia ini anemia gizi biasanya, bukan anemia. Ini apakah anemia biasa atau anemia gizi? Karena beda antara anemia biasa dengan anemia gizi itu beda. Nah, hubungannya dengan apa? Ya, tahunnya tahun berapa? Oke, yang pertama ya, Mbak Isti jelas ya. Jelas, Pak. Kemudian yang kedua, saya agak sulit ini, agak sulit nomor 2 nih, agak sulit dan kurang menggigit lah istilahnya ya. Nah, nomor 3 ini bagus. Silakan kalau nomor 1 diambil, itu hubungannya dengan apa, tahun berapa, ya kan? Di wilayah Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang ya. Nanti harus jelasin Kelurahan Kebon Bawang, kecamatan apa, kota apa ya, Jakarta mana gitu ya. Nah, judulnya dilengkapi Baik, nanti. Pak. Tapi intinya saya bisa baca ini. Hubungan ini makanya komentar saya kan hubungan anemia gizi dengan apa? Ini direkomendasikan, kan ada bacaannya, direkomendasikan jika tahu hubungan anemia dengan apa hubungannya, anemia ataukah dengan produktivitas kerja, ataukah anemia dengan dengan konsentrasi belajar. Hubungan anemianya harus spesifik, anemia gizi dengan konsentrasi belajar maunya, atau dengan produktivitas kerja, atau dengan yang lain-lain. Kemudian yang nomor nomor 3, ini judulnya kita rekomendasikan faktor-faktor yang berperan dalam pemilihan jenis susu formula oleh ibu yang memiliki balita di wilayah Puskesmas Kebon Bawang ya. Nanti tambah kecamatan apa, Jakarta mana, tahun berapa ya, tambahkan itu. Itu prinsip ya. Kalau dia di wilayah puskesmas itu kan biasanya ada di kecamatan ya. Tambahkan kabupatennya ya. Kotanya mana dengan tahunnya. Nomor 3 ini cukup bagus ya. Nomor 3 nanti dicari ya faktor-faktornya apa aja, berapa faktor di situ ya. Mungkin ada 10 faktor. Nanti kita tengok umpamanya ada 10 faktor, kita tabulasi ada 10 faktor. Nah, dari 10 faktor itu mana yang dominan? Kita ambil umpamanya 3 atau 4 atau 5 gitu kan. Itu yang kita teliti. Jadi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti satu lama berbiaya tinggi. Jadi ada pakai skala prioritas. Skala prioritasnya paling tidak minimal 3 sampai 5. Oke, jelas ya Mbak Isti ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Evi, ini ada 3 judul. Ya, komennya ini yang judul pertama kita rekomendasikan. Judul pertama, perbedaan status gizi balita pada orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Berarti nanti ini ada perlakuan. Jadi perbedaan status gizi balita. Nah, status gizi balita yang orang tuanya bekerja seperti apa?
status gizi balita orang tuanya yang tidak bekerja seperti apa di Pulau Tidung ya. Pulau Tidung ini kecamatan mana, kota apa, tahun berapa, itu sama prinsip ya. Nah, orang tuanya bekerja seperti apa, yang tidak bekerja seperti apa, status gizi balitanya. Ini bagus nih diteliti. Jadi ada dua perlakuan. Apakah anak-anak yang orang tuanya bekerja status gizinya lebih bagus? Pertanyaannya kan itu. Karena dia bisa lebih, kalau tidak bekerja kan bisa mengurus anak dibanding yang orang tuanya bekerja. Artinya orang tua dalam hal ini orang tua wanita ya, orang tua ibu ya, yang ibunya bekerja. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Makanya itu kita teliti. Hipotesisnya kan seperti itu. Hipotesisnya pasti yang orang tua tidak bekerja akan lebih bagus status gizi anaknya karena dia lebih perhatian dibanding orang tua yang bekerja. Itu hipotesisnya seperti itu. Cuma kenyataannya belum tentu. Itu yang kita teliti. Itu bagus yang pertama. Yang ketiga itu saya kurang tidak merekomendasikan. Nah, yang kedua ini tetap saya rekomendasikan juga. Hubungan pengetahuan gizi dengan pola makan orang, dengan pola makan pada orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah. Nah, ini ya. Nomor 2 juga saya rekomendasikan. Cuma harus jelas dulu. Pendidikan tinggi ini batasannya semana, pendidikan rendah ini batasannya semana, ya kan? Apakah D3 sampai S1, S2, S3 itu pendidikan tinggi, ataukah yang masuk pendidikan rendah kelas 1 SD sampai SD saja atau SD SMP atau nah itu harus dibatasi juga nanti ya. Oke. Baik, nomor 2 saya rekomendasikan, tapi saya lebih suka untuk diteliti yang pertama ini. Ini memang sudah ada banyak-banyak penelitian-penelitian ini, tapi diteliti kembali untuk menginikan hipotesisnya lebih bagus ya. Iya, baik Pak. Ya, Evi, ini Raudatul, Mbak Raudatul Jannah, ini ada 3 ya. Nah, saya langsung saja pada yang saya rekomendasikan aja ya. Pada yang saya rekomendasikan itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diare pada, nah diare ini ada hubungannya dengan kesehatan lingkungan di Puskesmas Rorotan ya. Faktornya apa saja? Apakah lingkungan? Nah, kalau lingkungannya lingkungan seperti apa? Nah, ini bagus ya, faktor-faktor yang terjadinya diare itu apa aja? Biasanya diare itu hubungannya dengan lingkungan ini banyak ya. Ini bagus diteliti. Kemudian pengetahuan ibu rumah tangga tentang pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan ini bagus, cuma judulnya belum pas. Tolong nanti ini makanya di sini komennya direkomendasikan tapi dengan perubahan judul. Coba judulnya diperbaiki. Karena judulnya belum pas nih, pengetahuan ibu rumah tangga tentang pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Judulnya belum pas. Coba diinikan lagi syarat-syarat tadi buat slide terakhir tadi, coba diperhatikan ya. Jadi yang judul 3 ini bisa, cuma judulnya harus dirubah, belum pas. Ya, yang sudah pas itu di judul nomor 2, walaupun nanti puskesmasnya ditambahkan kotanya mana, kemudian tahun berapa. Ya Mbak Rodatul ya. Pak. Oke, nomor 3 judul dirubah. Oke, nomor 5 Mbak Viola. Ini ada 2 judul. Nah, judul yang direkomendasikan, tapi judulnya diperbaiki. Sama dengan tadi judulnya belum pas, ya. Perilaku kebiasaan makan anak sekolah yang lebih menyukai konsumsi makanan fast food atau junk food dibandingkan dengan buah-buahan. Nah, judulnya diperbaiki. Judulnya ini tadi sebenarnya mirip-mirip ini. Nah, sebenarnya judulnya tadi mirip-mirip Evi ini, perbedaan status gizi pada balita orang tua yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Nah, kalau ini kan kalau ini yang mau dibandingkan kan ini ya, perilakunya dengan konsumsi fast food ya, konsumsi fast food dan junk foodnya ya. Tolong ini judulnya ini bagus tapi judulnya dirubah ya. Coba nanti tolong cari judulnya yang pas,
nanti dirubah. Yang belum pas boleh, kalau ini mau diambil nanti dikonsulkan sama saya lagi lewat Mbak Yulia, boleh ya? Oke Mbak Viola ya. Iya Bapak, terima kasih. Ya judulnya ini bisa diteliti. Jadi ini mau membandingkan perilakunya seperti apa sih? Sebenarnya jangan perilaku, status gizi nih kalau bisa. Yang lebih tepat nih status gizinya. Status gizi pada orang-orang yang junk food, yang suka mengkonsumsi junk food dengan orang suka mengkonsumsi non junk food. Junk food itu kan makanan yang fast food ya. Karena orang-orang fast food itu cenderung overweight atau obes. Kecenderungannya kan seperti itu. Jadi hubungannya kalau bisa hubungannya jangan kebiasaan perilaku. Hubungannya ini dengan status gizi kalau bisa. Jadi nanti status gizi kita bandingkan antara orang-orang yang suka fast food atau junk food dengan orang-orang yang tidak suka fast food atau suka buah-buahan dan sayur-sayuran seperti apa. Nah, itu nanti kita compare, kita bandingkan. Oke, berikut. Ya, jadi sarannya kalau bisa status gizi saja, Mbak. Tapi kalau mempunyai alasan yang kuat ini nggak apa-apa, ya. Cuma ini agak sulit kalau menurut saya. Oke, yang nomor 6 Mbak Nurzila. Ini ada 3. Nurzila ya, ada 3 hubungan. Jadi ini nggak ada komentar saya, artinya 3-tiganya ini bisa dipakai. Hubungan asupan zat gizi mikro ya, zat gizi mikro ini dibatasi energi dan protein saja dengan penyakit infeksi dan kejadian stunting. Ini bagus ya. Ini judulnya juga sudah komplit. Ini judul yang pertama, oke. Zat gizi mikro ya, energi, protein. Kalau bisa tambahkan 1 kalori. Energi protein ya, energi protein. Oh ya, cukup. Hubungan asupan zat gizi makro pada penyakit infeksi dan kejadian stunting. Ini sangat bagus diteliti nih. Ya. Nomor 1, nomor 2 juga hubungan status gizi dengan kebugaran jasmani. Ya. Ini juga cukup bagus diteliti status gizinya yang baik, kebugarannya seperti apa. Kalau status gizi buruk seperti apa. Ini kita rekomendasikan juga. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita. Oke, jadi ini Mbak Nurzila semuanya bisa dipakai. Silakan mau ambil yang mana, ya. Baik, Pak. Silakan mau diambil yang 1, 2 atau 3. Semuanya bagus. Kemudian Mbak Mariati Silvia. Nah, yang pertama ini hubungan pola makan remaja dan riwayat penyakit anoreksia. Ini bagus. Ya cuma belum lengkap. Ini mau ditelitinya di mana? Ya, di mana dan kapan? Contoh tadi Nurazila itu lengkap kan di SD 02 pagi Kepulauan Seribu Selatan tahun 2022, tahun nanti menyesuaikan ya. Nah, ini gitu juga ya, hubungan pola makan remaja dengan riwayat penyakit anoreksia. Nah, ini kalau remaja ini biasanya di sekolah. Ya. Di sekolah ini SMA ini biasanya. Kalau mau teliti di SMA karena remaja tuh batasannya SMP kelas 2 atau kelas 3 sampai SMA itu masih kategori remaja ya. Jadi hubungan pola makan remaja dan riwayat anoreksia banyak di SMA negeri berapa gitu ya. Tahun sekian. Ya Mbak Mariati ya ini ya yang pertama. Iya Pak. Oke, kemudian faktor-faktor, ini jangan faktor saja, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan mengonsumsi tambah darah di, oh ya ini terlalu luas, ini di Jakarta Timur. Jadi, oke, faktor-faktornya apa aja ya untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini. Nah, ini kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah ini pada siapa? Pada ibu hamil atau pada remaja?
ini kalau feeling saya ini mungkin pada ibu hamil ya. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil di, nah, D-nya itu ini di Jakarta Timur itu terlalu luas. D pokoknya di wilayah puskesmas apa, pokoknya di wilayah puskesmas Cawang atau di wilayah puskesmas apa gitu ya. Tambahkan itu ya. Karena Iya, Pak. Jakarta Nanti Timur saya. sangat luas. Oke, baik. Makasih, Kemudian Pak. Widati ya, itu 2. Widati Putri Maharani. Ini ada 3 judul. Judul pertama dan judul ketiga. Nah, judul pertama ini bisa kita ini rekomendasinya cuma lokasinya lebih spesifik, ya kan? Lebih spesifik faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita. Judulnya juga nggak lengkap, yang berhubungan status gizi balita dengan apa nih ya? Atau faktor yang berhubungan dengan status gizinya saja, faktor apa saja yang berhubungan dengan status gizi ya? Ini judulnya tolong dispesifikkan lagi. Yang pertama bisa dipakai, cuma judulnya dispesifikkan kembali. Kemudian lokasinya juga lebih spesifik, wilayah Pademangan Barat. Ini di wilayah Pademangan Barat di mana ya? Oke, tahun berapa? Kemudian, nah ini juga bagus yang nomor 3, pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan anak pada sekolah, pada SMP, banyak SMP negeri berapa atau SMP swasta apa ya, tambahkan tahun berapa di wilayah mana. Ini ya nomor 3 juga bisa dipakai. Pengaruhnya seperti apa terhadap pengetahuan ya. Jadi nomor 1 bagus, nomor 2 bagus. Cuma nomor 1 harus dilengkapi lagi judulnya. Nomor 3 demikian juga. Oke Mbak Widati ya. Iya Pak, baik Pak, makasih. Kemudian Vina, ini ada 3 berarti, tapi dari 3 itu setelah saya pelajari ada 2 yang saya rekomendasikan. Yang pertama tidak, kenapa? Karena kurang spesifik hubungan, karena sudah jelas hubungan usia dengan hipertensi itu sangat jelas. Semakin tinggi usia, semakin tua, kemungkinan hipertensinya itu sudah pasti akan mengidap hipertensinya semakin besar peluangnya. Nah, tapi yang zaman sekarang bahwa remaja pun sudah banyak mengidap hipertensi karena apa? Pola makannya berubah dan lain-lain, ya. Nah, yang kedua ini gambaran perilaku makan remaja putri dan kejadian nyeri haid di SMK, SMAK di Kesat. Gambaran perilaku makan dan kejadian nyeri haid. Ya, coba memang ini betul-betul diteliti, ada nggak hubungannya? Ini sampelnya mungkin nanti mungkin nggak banyak ini ya. Jadi populasinya seluruh siswa SMK Ditkesat ya, kemudian sampelnya para penderita nyeri haid berarti kan ini sampelnya. Berarti harus tahu remaja putri yang nyeri haid dari sekian ratus siswa itu berapa orang. Di situ kesulitannya sebenarnya, di situ yang akan sulit nanti. Itu bisa, tapi bisa ya. Nomor 1 bagus, nomor 2 ini yang menjadi tantangan adalah gambaran perilaku ibu dalam pemanfaatan KMS dan status gizi balita di Puskesmas Jati Rahayu. Ini Jati Rahayu di Bekasi kalau nggak salah. Di Bekasi Barat tahun sekian banyak kan. Nah, ini direkomendasikan juga yang nomor 2. Cuma yang masalah ini yang 2 ini yang masalahnya ya, apakah ini berarti pemanfaatan KMS ini kan di Posyandu ya. Nah, pertanyaannya Posyandu masih jalan nggak? Dan ini jangan hanya di satu Posyandu, kita bandingkan di beberapa Posyandu ya nanti. KMS nih, kartu menuju sehat ya. Oke, nomor 2,
bisa dilakukan juga. Perilaku ibu-ibunya seperti apa, pemanfaatan KMS-nya. Karena KMS itu banyak informasi di situ ya. Oke, Oke Mbak Vina ya, cukup ya saya pikir ya. Nomor 1 bagus, nomor 2 bagus ya. Cuma Iya nomor Pak, 1 makasih. nanti pada pengambilan sampelnya aja nih mungkin yang agak repot ketika pengambilan sampelnya nanti seperti apa. Yang repotnya di situ aja. Yang satu, yang nomor 2, apakah posyandonya ini masih aktif atau tidak, itu aja yang harus kita pertanyakan. Kemudian yang 10 ini cukup baik, jadi nggak saya komentari lagi. Hubungan umur ibu, pengetahuan, jarak kelahiran dengan kejadian BBLRR. Ini bagus ya. Ini cukup, judulnya pun cukup lengkap, ditelitinya juga sebenarnya nggak begitu sulit ya. Ini nanti kejadian Mbak. Cuma nanti nyari sampelnya ini mungkin yang agak sulit. Kejadian berat badan bayi lahir rendah ini kan ya. Nah itu aja nanti mungkin nyari sampelnya mungkin yang agak sulit di sini. Sampelnya. Tapi bisa dilakukan ya. Nomor 1, judul 1, judul 2 kita rekomendasikan juga hubungan pengetahuan gizi, frekuensi konsumsi fast food, aktivitas fisik dengan status gizi. Nah, nomor 3 ini juga bagus ini di SMPIT. Ya, di SMPIT Darul Mukorobin ya. Nomor 3, tapi kalau saya boleh memilih ketika saya dikasih 2 pilihan ini, kalau saya ya, tapi terserah Mbak Farida, saya lebih cenderung yang nomor 2. Kalau dikasih 2 pilihan, dua-duanya oke. Kenapa? Nomor 2 ini lebih mudah dilaksanakan. Nomor 1 bisa kita laksanakan, cuma nantinya nyari pertanyaannya, yang nyari kejadian BBLR-nya yang itu yang agak perlu waktu juga, perlu lebih ini agak lebih fokusnya di sini. Kalau sini yang nomor 2 ini lebih mudah ya, lebih mudah di lapangannya, lebih mudah ini. Nomor 2 ini lebih mudah mencari sampelnya, itu lebih mudah ya. Jadi oke, silakan mau diambil yang mana Mbak Farida ya. Dua-duanya udah oke. Terima kasih, Pak. Oke, yang terakhir Mbak Restu, pengaruh faktor keturunan dan gaya hidup pada remaja obesitas di Desa Lindu Kecamatan. Nah, ini sebenarnya yang pertama kita bisa rekomendasikan, cuma pengaruh faktor keturunan dan gaya hidup pada remaja obesitas, pengaruhnya terhadap apa ya? Tambahkan pengaruh faktor keturunan dan gaya hidup pada remaja, pada remaja obesitas ya. Iya ya. Oke, jadi nomor 1 ini pengaruh faktor keturunan dan gaya hidup pada remaja obesitas di Desa Lindu Kecamatan Pontang ya. Kabupaten mana, tahun berapa, nanti dilengkapi. Tapi ini bisa diteliti ya, faktor keturunannya dan gaya hidup pada remaja obesitas ya. Betul nggak itu yang diteliti ya, maksudnya betul nggak itu karena faktor keturunan atau karena gaya hidup? Obesitas itu kan dipengaruhi memang gaya hidup, keturunan, apakah betul itu atau ada faktor lain? Kan itu maksudnya Mbak Restu ya. Bisa itu. Yang kedua, kita juga rekomendasikan hubungan pengetahuan dan perilaku ibu buruh pabrik tentang kadarsi dengan status gizi anak balita. Nah, nomor 2 ini lebih spesifik dibanding nomor 1. Nomor 1 bisa kita teliti, bisa diambil. Nomor 2 ini sudah lebih spesifik ya. Nanti tinggal nambahkan kecamatan, kabupaten mana, tahun berapa. Ini sudah spesifik sekali nih, hubungan pengetahuan dan perilaku ibu buruh pabrik tentang kadarsi, berarti sampel populasinya nanti buruh pabrik ya. Nah, ini cuma buruh pabriknya, ini pabrik apa ya? Mungkin nanti lebih dispesifikkan pabriknya nih, pabrik apa? Apakah pabrik gula atau pabrik teh atau pabrik apa? Nggak apa-apa, itu nanti di perjalanan saja. Tapi yang nomor 2 ini bisa sangat bagus untuk diteliti nomor 2. Nomor 1 juga bagus. Bisa diteliti, cuma nanti nyari sampel-sampelnya yang pada remaja yang obesitas ya. Ini obesitas bukan overweight ya. Mungkin nanti akan kesulitannya di sana.
Ya, artinya kan nanti yang kita tanya kan bukan hanya remaja yang obesitasnya juga, ternyata masuk orang tuanya kan yang akan kita tanya ini yang ya kan. Nah, nanti kesulitannya mencarinya di mana ini? Di Kecamatan Lindu ini ada berapa orang yang obesitas? Apakah sampai 10 orang? Pokoknya dari 100 remaja di situ ada nggak 10 orang yang obesitas? Kalau nggak ada, nah, itu kan juga susah nanti ya. Tapi kalau nomor 2 ini udah jelas pabriknya, tinggal kita tanya aja pabriknya pabrik mana. Artinya kalau nomor 2 ini pabrik-pabrik yang di mana banyak kaum ibu bekerja ya. Ya. Pabrik yang kaum ibunya yang banyak bekerja, umpamanya pabrik garmen atau apa ya, dan itu. Oke, saya pikir itu ada yang mau tanya. Sebenarnya semuanya udah punya konsep, udah menjurus semuanya. Udah mulai pusing baru mikir judul, belum lagi nanti ini baru judul, belum lagi nanti. Sebenarnya kalau mau dicicil, bikin latar belakang. Nanti latar belakang buat rumusan masalah. Kalau ada waktu tuh bagus dicicil. Ya, kan itu ada contohnya yang dari Sofyan itu sangat bagus bagaimana teknik menulisnya. Contoh itu aja dulu. Cara mengutipnya seperti apa. Ya. Mengumpulkan literatur juga seperti itu. Kalau seperti ini udah ada yang seperti ini, coba kita ketik. Ya, kita buka laptop, kita mulai cari literatur ya, kopi literatur yang berhubungan dengan itu kita copy ya. Oke, baik, ada yang mau tanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan yang judul saya kan penelitiannya untuk orang tua yang bekerja sama yang berpendidikan tinggi. Saya kan ibunya itu buat ibunya. Apa diganti jadi judulnya status balita hubungan status balita dengan ibu yang bekerja dan tidak bekerja atau tetap orang tua, Pak? Ibu aja, ibu yang bekerja dengan tidak bekerja aja. Oh, ini yang meneliti anaknya ya? Iya, sama hubungan yang ibunya bekerja sama tidak bekerja, sama yang satunya berpendidikan tinggi sama berpendidikan rendah. Oh, orang tua saja berarti. Ya, orang tua yang bekerja dengan tidak bekerja. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya cuma nelitinya ibunya aja, nggak ibu ayah gitu. Ya nggak apa-apa, karena kan biasanya status gizi memang nggak apa-apa. Karena biasanya kan memang untuk fokus itu memang biasanya di ibu kan. Memang yang seharusnya memang di ibu, betul. Berarti tetap kayak gitu aja ya, Pak? Iya. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, saran saya untuk mencoba-coba buat latar belakang, karena buat latar belakang ini agak sulit. Tapi kalau sudah mulai bisa buat latar belakang itu kesananya enak. Cobalah. Latar belakang biasanya sulit itu. Membuat latar belakang. Coba dulu buat dulu latar belakang. Nanti bisa rumuskan masalah. Saya pikir cukup ya, karena waktunya sudah habis. Saya pikir saya cukupkan. Nanti kita jumpa lagi pada periode berikut, mungkin akan ada kuis. Saya pikir sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf, dokumentasi absensi, Pak. Oh iya, oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke.